Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar Ala Cleaning Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Sri. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi kelas 11 SMA yaitu transformasi geometri. Apa itu transformasi? Transformasi itu kan perubahan kan? Bertransformasi, berubah gitu. Nah, di sini di transformasi geometri itu ada banyak banget jenis-jenisnya gitu kan ya. Nah, khusus untuk video ini kakak akan bahas itu untuk jenis transformasi geometri yaitu translasi atau pergeseran. Nah, kebayang nggak di sini tuh salah satu jenis transformasi geometri itu kan translasi pergeseran. Tadi transformasi itu perubahan. Nah, perubahan itu berupa pergeseran untuk translasi gitu. Nah, nanti ada jenis-jenis transformasi geometri lainnya, itu akan kakak bahas di video selanjutnya. Oke? Nah, jadi sebenarnya pertama kita harus kenal dulu apa itu transformasi tadi ya. Sebenarnya transformasi itu adalah kita tuh ingin memperoleh suatu benda yang baru gitu kan ya. Sesuatu misalkan benda itu bisa berupa titik atau bisa berupa kurva atau garis atau bidang gitu. Nah, kemudian dia ditransformasikan, misalkan titik ya, ditransformasikan titik tersebut terhadap misalkan kalau khususnya untuk translasi atau pergeseran gitu. Dia titik itu digeser gitu sejauh A dan sejauh B. Nah, kalau A itu untuk arah yang horizontal dan B itu untuk arah yang vertikal. Jadi sebenarnya ya secara umum transformasi itu adalah suatu benda ya, dia tuh menghasilkan suatu benda yang baru, misalkan B aksen. Nah, B aksen ini benda baru yang diperoleh dari transformasi dioperasikan dengan benda yang awal, benda sebelum ditransformasikan. Jadi hasil pentransformasian benda ini terhadap jenis transformasi geometri maka akan menghasilkan suatu bayangan baru atau benda baru. Ya, misalkan ini bendanya itu bisa titik ya, bisa berupa titik, kemudian bisa berupa garis, bisa berupa kurva, dan bisa berupa bidang gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan titik, kebayangkan ya, kalau titik misalkan digeser titiknya, kebayangkan titik hanya satu titik doang digeser misalkan ke kanan sejauh 2, terus ke bawah sejauh 3. Nah, awalnya titiknya di sini digeser sejauh 2, 1, 2, terus digeser ke bawah sejauh 3, turun 1, 2, 3. Nah, gitu lah istilahnya ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan garis, bagaimana kalau garis? Kalau garis itu kan garis seperti ini garis. Garis itu kan sebenarnya kan terdiri dari titik-titik yang sangat padat kan ya. Nah, jadi kalau garis yang dipindahkan atau digeserkan berarti harusnya setiap titiknya harus digeser juga gitu. Nanti untuk lebih jelasnya ya, nanti dicontoh saja. Jadi kita pahami dulu konsep dari transformasi itu, dia akan menghasilkan suatu benda baru hasil dari transformasi gitu. Jadi benda awal ditransformasikan, bebas misalkan mau digeser atau ada lagi jenis-jenis transformasi yang lainnya, maka sebutkan dulu aja deh. Direfleksikan atau dicerminkan, terus kemudian didilatasi atau diperbesar atau diperkecil, kemudian dirotasi atau diputar gitu. Nah, kalau misalkan dia ditranslasikan, digeser si benda ini, maka menghasilkan suatu benda yang baru. Nah, benda ini juga sesuai sama benda yang awal. Jadi maksudnya tuh kalau awalnya bentuknya titik ya berarti benda baru juga berupa titik. Kalau awalnya berbentuk garis berarti benda baru ini juga garis. Kemudian kalau kurva ya kurva juga hasilnya. Dan kalau bidang ya bidang lagi hasilnya, seperti itu. Oke? Paham ya? Nah, itu konsep dari transformasi secara umum. Jadi untuk operasinya, bagaimana Kak operasinya? Apa kali atau tambah gitu? Nah, jadi gini adik-adik ya. Gak apa-apa deh kakak jelaskan dulu di awal. Jenis-jenis transformasi geometri itu kan pertama ada translasi ya, translasi atau pergeseran. Dan yang kedua itu ada refleksi atau pencerminan. Dan yang ketiga itu ada dilatasi atau perbesaran atau perkecilan ya.
Terus yang kelima, yang keempat ada rotasi ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk refleksi, dilatasi dan rotasi itu operasinya itu adalah perkalian gitu ya. Jadi operasi itu perkalian. Jadi ada suatu matriks ya. Transformasinya ini berupa matriks. Yang ini transformasinya itu berupa matriks gitu. Nah, matriks dikalikan dengan benda awalnya. Nah, kalau misalkan untuk refleksi, rotasi itu operasinya adalah perkalian. Tapi kalau untuk translasi itu operasinya itu penjumlahan. Hanya dia sendiri yang berbeda. Nah, ini adalah fokus kita untuk video kali ini, membahas tentang translasi ya. Nah, coba deh kakak ingin jelaskan dulu, apa sih sebenarnya translasi itu gitu ya. Translasi itu adalah suatu transformasi ya. Jadi suatu transformasi yang menggeserkan yang tadi bendanya itu bisa berupa titik gitu kan ya, garis ya, atau kurva dan atau bidang ya, digeser dengan jarak dan arah tertentu. Nah, dengan jarak dan arah tertentu, kata kuncinya di situ. Dengan jarak dan arah tertentu. Jadi kalau misalkan nih seperti ini, sebelum kita ke definisi translasinya, kakak akan menggambarkan sedikit gambaran penggeseran titik itu seperti apa. Misalkan contoh ya, misalkan di sini itu titik 1, misalkan 1,1 deh. Ini kan 1,1. Nah, coba deh titik awalnya itu anggap di situ benda ya, benda awalnya itu tadi 1,1. Terus dia ditranslasikan nih ceritanya, ditranslasikan sejauh 2 ke kiri. Berarti kan kalau ke kiri 1, di kan sini 0 ya, sini min 1, 2. Berarti kan di sini titiknya. Dan sejauh 1 ke atas 1, berarti kan sini 2 ya. Berarti titik. Jadi bayangannya itu atau benda hasil dari transformasinya itu adalah titik berapa di sini? Min 1,2. Ingat ya, tadi kan ke kiri sejauh 2, terus ke atas sejauh 1. Nah, yang tadi 2, 1 itu adalah jaraknya, sedangkan arahnya ke kiri ke atas. Kalau ke atas dia berarti positif, kalau dia ke kiri berarti dia negatif. Kalau dia ke bawah berarti dia negatif, kalau ke kanan dia berarti positif. Jadi dari sini kelihatan ya. Jadi perubahannya sebenarnya kan kalau sifat-sifat dari translasi itu kan titik awalnya nih hasil dari transformasi. Nah, tadi transformasinya tadi berupa apa? Transformasinya itu berupa translasi. Nah, translasi. Tadi kan digeser sejauh 2 ke kiri, berarti kan sejauh 2 ke kiri berarti negatif 2, dan sejauh atas berarti 1. Jadi penulisan si matriks T-nya ini ya, T-nya itu translasi itu min 2 sama 1. Nah, di sini itu adalah A, kita kenal dengan A, ini adalah B. Jadi A itu horizontal, biasanya ya dilihat arahnya itu horizontal ya, berarti dia ke kiri atau ke kanan ya. Yang ini vertikal, ke atas dan ke bawah seperti itu. Kita lihat deh. Tadi kan titik awalnya 1. Nah, kita kan mau cari ikutin pakai yang secara umum dan transformasinya. Tulis ya. Kan berdasarkan tadi gambaran ini yang kita kerjakan ini. Coba tulis di sini. Benda hasil transformasinya kan min 1, boleh ya tuliskan bentuknya seperti ini ya. Pasangan kolom ini bisa dibentuk menjadi matriks kolom ya. Nah, jadi min 1, 2, terus kemudian sama dengan transformasinya tadi ada pas sejauh 2 ke kiri dan sejauh 1 ke atas, berarti min 2 sama 1. Tadi kan kalau translasi itu operasinya penjumlahan. Dijumlahkan dengan 1. Coba min 2 tambah 1 min 1. 1 tambah 1 itu 2.
Nah, dari sini ya, kita dapat dari yang ini konteks contoh yang tadi kakak barusan berikan, dapat didefinisikan. Definisi dari translasi itu ya, berarti X aksen, Y aksen. Anggap si benda hasil transformasi itu X aksen, Y aksen ya. Terus kemudian sama dengan A ditambah AB, pasangan terurut yang translasinya ditambah dengan titik awalnya X, Y. Nah, itu adalah definisi translasi. Jadi benda dari itu akan diperoleh ketika ditranslasikan sejauh A dan B, maka ya kita tambahkan aja translasinya dengan si benda awalnya, maka kita perolehlah si benda barunya. Atau bisa juga penulisan ini tuh secara pemetaan itu tulisan gini, ketika X, Y ditranslasikan sejauh A dan B, maka akan menghasilkan X aksen, Y aksen kan. Nah, X aksennya itu adalah X ditambah dengan A, dan Y aksennya itu adalah Y ditambah dengan B. Jadi bebas bisa dituliskan untuk ini, bisa dituliskan untuk pemetaan seperti ini ya. Nah, itu mengenai tentang translasi. Paham ya konsepnya itu? Kita namanya juga transformasi, perubahan. Nah, karena khusus di video ini tuh bahas tentang translasi, berarti dia digeser. Operasi yang digunakan adalah penjumlahan. Nah, nanti untuk 3 jenis transformasi lainnya itu akan dibahas di video selanjutnya gitu. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh-contoh soal terkait translasi. Oke, kita bahas contoh yang pertama. Bayangan titik 3 min 7 ya, pasangan urutan 3, min 7 oleh translasi 42 adalah, pertama kita identifikasi dulu. Kan di sini kan ditanyakan adalah bayangannya atau benda hasil transformasinya gitu ya. Di sini transformasinya itu berupa translasi. Sejauh 4 dan 2 ini kan artinya ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Berarti kan dia ke kanan, atau ini dibacain ya, ke kanan sejauh 4, ke atas sejauh 2 gitu, karena mereka bebek positif. Nah, ini kita anggap X dan ini adalah Y-nya, ya enggak? Berarti kan kalau ini dituliskan dalam bentuk ini ya, kalau misalkan diartikan secara bentuk pemantaran atau geometrinya, kita tuliskan di sini kan 3, min 7 ditranslasikan sejauh 4, 2. Maka bayangannya atau benda hasil translasinya itu adalah X aksen, Y aksen. Tadi X aksennya itu kan tadi apa? X ditambah dengan A. X-nya berapa? 3 ditambah dengan 4. Berarti itu 7. Kemudian Y aksennya Y ditambah dengan A. Min 7 ditambah dengan 2. Berarti negatif 5. Berarti bayangannya itu adalah 7, negatif 5. Seperti itu. Paham ya? Nah, jadi hasil translasi titik 3, negatif 7 ditranslasikan sejauh 4 dan 2, maka diperolehlah bayangan titik akhirnya itu 7, negatif 5. Seperti itu. Oke? Kita bahas contoh yang kedua. Oke adik-adik, contoh yang kedua, diketahui koordinat titik P adalah 4, min 1. Boleh nggak tuliskan dulu ya? Koordinat titik P itu 4, min 1. Oleh translasi, ditranslasikan sejauh 2, A ya. Berarti 2 sejauh 2 ke kanan dan A-nya itu nggak tahu ke atas atau ke bawah ya. Diperoleh bayangan titik P, berarti kan P aksen. Itu min 2A ya. Min 2A, negatif 4. Maka nilai A-nya berapa? Nah, di sini itu kan bedanya kalau tadi titik bayangannya nggak tahu, bayangannya dicari, tapi translasinya lengkap, dua-duanya ada. Kalau di sini translasinya berupa A, kita nggak tahu nilai A-nya berapa. Ya udah, kita tetap menggunakan konsep dari si translasi. Kan tadi titik ini ditranslasikan menghasilkan bayangan ini. Nah, yang ini kan adalah X aksen kan, ini adalah Y aksen. Ini kan tadi ini X-nya, ini adalah Y-nya, kan gitu. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, kan gitu ya. Kalau misalkan kita samakan sama yang ini, ya udah. Tadi kan X aksen tadi apa? X tambah A. Kan tadi tulis gini, X aksen sama dengan X ditambah dengan A. X aksennya itu tadi apa? Min 2A. X-nya mana? 4. A-nya yang mana? 2. Berarti min 2A sama dengan 6. A-nya berarti negatif 3. Udah, berarti di sini nilai A-nya itu adalah negatif 3. Atau boleh juga adik-adik gunain pakai yang ini.
misalkan nih boleh juga ya, ini cara pertama, boleh juga cara yang kedua. Kan Y aksennya, Y aksen kan Y ditambah dengan A. Y aksennya kan min 1. Y-nya itu adalah, Y aksennya itu kan tadi min 4. Y-nya itu adalah 1. A-nya itu adalah B. A-nya itu, ini B ya. Y tambah B. B-nya itu adalah A. 1 ditambah dengan A. Berarti kan di sini A-nya sama dengan kan di sini 1. Ini tuh min 1 ya. Min 1 tambah dengan A, A-nya berarti sama dengan negatif 3. Sama kan hasilnya? Jadi salah satunya aja juga udah cukup ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Oke, untuk contoh yang ketiga, perhatikan di sini ya, perlu diperhatikan adik-adik. Ketika kita membaca soal, pahami mana bayangan, mana titik, mana translasi. Jangan sampai salah memaknai dari pernyataan dari soal. Ya, coba nih. Contohnya, kalau di sini masih aman ya, kelihatan A aksen, kita memang tahu itu adalah bayangan. Tapi kan di sini juga dijelaskan ya, A aksen itu 2,4 adalah bayangan titik. Tapi kalau misalnya nih, boleh nggak titik A aksen adalah titik? Boleh-boleh aja gitu ya. Makanya di sini itu bukan berarti A aksen itu adalah bayangan, nggak selamanya gitu ya. Tergantung dari konteks soalnya. Cuman kan biasanya ya memang A aksen gitu. Jadi di sini kalau misalkan tanpa ada ini ya. Tanpa ada A aksennya, atau boleh kita hapus aja deh A-nya. Nah, titik 2 min 4 adalah bayangan titik ini oleh translasi T. Mana yang bayangan, mana yang benda awal. Nah, ini tuh adalah benda awalnya kan? Ini adalah benda awal, ini adalah benda bayangannya. Nah, jadi jangan sampai keliru. Di sini tadi ditanyakan adalah translasi T-nya. Berarti kalau tuliskan benda awalnya 3,5 ditranslasikan sejauh AB ya, maka akan menghasilkan bayangan 2,-4. Kenapa sih Kak ini dibilang 2,-4 itu bayangan titik? Kan bayangannya, karena di sini jelas banget ya, titik 2 min 4 adalah bayangan titik ini. Oke, ini adalah bayangan titik ini gitu. Nah, jadi gampang ya. Ini mah ya udah kita kalau misalkan ini kan X aksennya, ini adalah Y aksen. Nah, X aksen tadi sama dengan X ditambah dengan A, atau langsung aja 3 ditambah dengan A. 3 ditambah dengan A. X aksennya tadi berapa? 2. Langsung boleh kan? 2 itu sama dengan 3 ditambah dengan A. Berarti A-nya adalah negatif 1. Terus kemudian yang ini min 4 sama dengan 5 ditambah dengan B. Berarti B-nya sama dengan negatif 9. Berarti translasinya itu adalah min 1 min 9. Ya, dari 3 ditambah min 1, 2, 5 ditambah min 9, min 4. Seperti itu. Paham ya? Oke? Sangat gampang translasi ya. Transformasi geometri itu sebenarnya kalau kalian udah paham sebenarnya transformasi itu apa sih, itu paling kesananya juga ngikutin ngalir gitu ya. Jadi lebih mudah. Seperti itu. Nah, kakak akan bahas contoh yang terakhir ya tentang translasi. Kalau misalkan bagaimana yang dipindahkan itu adalah bukan titik gitu loh, yang ditranslasikan itu berarti berupa kurva atau garis lah misalkan ya. Ini contoh yang terakhir. Nah, baiklah adik-adik, untuk contoh yang terakhir, jika garis Y sama dengan X tambah 5 ditranslasikan oleh 2,3, berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, maka persamaan bayangannya adalah. Nah, tadi kan seperti kalau sudah sebutkan di awal, yang ditransformasikan itu tidak hanya berupa titik, tapi kurva juga bisa, garis juga bisa, terus kemudian bidang juga bisa. Nah, konteksnya di sini itu adalah garis yang ditranslasikan. Jadi gimana Kak? Apakah langsung garis yang ditranslasikan? Gimana kayak nggak kebayang? Apakah X dan Y atau gimana kayak aku bingung gitu misalkan. Jadi gini loh adik-adik ya. Kan kalau garis itu kan anggap nih suatu garis. Kalau kita mau translasikan kan nggak hanya satu titik doang ya. Semua titik yang ada pada garis itu digeser gitu. Nah, artinya kita wakili aja gitu ya. Dari sini. Bentar kita tuliskan dulu. Kan tadi Y sama dengan X tambah 5 ya. Ditranslasikan sejauh 2, 3 akan menghasilkan Y aksen kan gitu bayangan garisnya. Nah, jadi kita ambil aja nih adik ya. Ambil aja suatu titik yang ada pada garis misalkan X, Y. Jadi kita ambil dari si titik yang diwakili, yang titik ini terletak pada garis ini. Artinya kan ini ditranslasikan sejauh 2, 3 akan menghasilkan suatu bayangan X aksen, Y aksen. Nah, di sini X aksennya itu kan diperoleh dari X tambah dengan 2 ya,
dan Y aksennya itu adalah Y tambah 3. Nah, dari situ kan X aksen sama dengan X tambah 2. Berarti dari sini kita peroleh X sama dengan X aksen kurang 2. Kenapa sih kan dipindahin? Karena nanti ini kan X ini kan fungsi X yang dimana X itu adalah X dalam fungsi X aksen gitu. Jadi X ini nanti disubstitusikan ke persamaan awalnya. Nanti kan persamaan awalnya berubah dalam bentuk aksen kan, semuanya X-nya aksen, Y-nya aksen, itu adalah bayangannya nanti gitu. Nah, di sini Y aksen itu kan Y tambah 3, maka Y sama dengan Y aksen min 3. Nah, setelah itu disubstitusikan, yang ini disubstitusi ke Y sama dengan X tambah 5. Sini ya tulisnya. Berarti kan Y-nya ganti jadi Y aksen min 3 sama dengan X-nya X aksen min 2 ditambah 5. Berarti kan kalau udah diganti semuanya, boleh kita tuliskan lagi Y bentuk tanpa ada aksennya gitu ya. Y min 3 sama dengan X min X plus 3 ya. Berarti Y sama dengan X, ini kan jadinya plus 6, pindah terus kan jadi plus ya. Nah, ini adalah persamaan bayangan. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya ya, gimana sih suatu garis itu bergeser yang awalnya ini menjadi Y sama dengan X tambahan, itu mungkin bisa dicek di GeoGebra, itu sangat jelas banget gitu ya. Nah, dipindahkan sejauh 2 ke kanan, jadi ada garis X sama dengan 5 dipindahkan ke kanan sejauh 2, 1, 2 gitu ya. Terus kemudian dipindahkan ke atas sejauh 3, 1, 2, 3 gitu. Seperti itulah ilustrasinya. Oke, baiklah adik-adik, cukup sekian pembahasan transformasi geometri untuk jenis translasi atau pergeseran. Next time kakak bakal bahas untuk jenis-jenis transformasi geometri lainnya. Dan semoga apa yang kakak sampaikan di video ini dapat membantu adik-adik sekalian ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran lainnya di Belajar Ala Klinik Genius. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Like juga video ini ya, dan share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Kalau ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa jaga kesehatannya, dan jangan lupa bahagia. Salam jenius dari Kak Asri.